Lucunya Firanda Al-Wahabi mengfatwakan bahwa bangkai hewan, khamar dan kentut bukanlah najis. Kalau kentut sih benar bukan najis, tapi kalau bangkai hewan dan khamar, maka dia telah menyelisihi salaf 4 imam mazhab. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengakui kenajisannya. Jika khamar suci, apakah kalian akan meminumnya? Takutnya lama-kelamaan Wahabi akan memfatwakan khamar boleh diminum karena dia bukan najis. Na'udzubillahi min zalik. Ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Maka alkohol itu najis haram. Pendapat pertama ulama Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik sahabat Tuarul yang dimuliakan Allah, ada satu fatwa lucu bin konyol dari Wahabi yang menyatakan bangkai hewan dan khamar bukanlah najis. Sangat amat disayangkan bila fatwa ini diamalkan oleh masyarakat yang awam, karena pernyataan Wahabi ini sangat bertentangan dengan manhaj ulama salaf. Mereka yang mengaku pengikut salaf pada faktanya justru bertentangan dengan ulama salaf. Baik, mari kita simak dulu videonya Firanda Al-Wahabi, dan ada video counternya oleh Ustadz Abdul Somad. Ini dia videonya. Najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Contohnya mungkin ada banyak yang busuk, banyak yang tidak enak tapi dia tidak najis. Contohnya kentut juga tidak najis ya. Kalau ada kena angin kita apakah harus dicuci? Enggak kan? Ulama mengatakan alkohol ini najis, maka alkohol itu najis haram. Pendapat pertama ulama Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, rata pukul ulama Saudi Arabia mengatakan alkohol haram. Ya ma'asyiral muslimin, sahabat warul yang dimuliakan Allah, fatwa Firanda Al-Wahabi ini sangat bertentangan dengan pendapat ulama-ulama salaf terdahulu. Bahkan 4 imam mazhab sepakat bahwa khamar adalah najis. Kullu ma'iun muskirun najisun. Setiap benda cair yang memabukkan maka hukumnya najis. Silahkan cek kitabnya 4 imam mazhab, semua sepakat khamar adalah najis. Dan juga silahkan cek kitabnya Ibnu Taimiyah, ulama rujukannya Wahabi sendiri. Ibnu Taimiyah sendiri sepakat akan kenajisan khamar. Kalau anda masih ragu dengan 4 imam mazhab dan Ibnu Taimiyah, silahkan cek fatwa Lajnah Daimah. Begitu juga Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Saleh Fauzan, yaitu ulama rujukannya Wahabi. Mereka semua sepakat khamar adalah najis. Dalilnya, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dari ayat ini mayoritas ulama berdalil bahwa khamar di samping haram juga najis. Mereka memaknakan rijsun dalam ayat tersebut dengan najis yang nyata tanpa ada pemalingan makna. Maka ini sebenarnya sangat sesuai dengan manhajnya Wahabi yang anti terhadap takwil. Tapi yang anehnya masih ada Wahabi yang tidak mau menerima dalil tersebut karena memang tidak ada keuntungan untuk mereka. Yang kedua terkait bangkai binatang, maka seluruh ulama ijma' mengatakan najis. Kalau ada ulama yang mengatakan bangkai hewan adalah suci, silahkan datangkan pada saya. Pasti kalian tidak akan mendapatkannya. Sedangkan khilaf di antara ulama adalah tentang binatang yang mengalir darah dan binatang yang tidak mengalir darah. Apakah dia najis atau tidak? Sebagian ulama mengatakan kedua-duanya najis. Sebagian ulama berpendapat kalau binatang yang tidak mengalir darah najis tapi dimaafkan, hukum asalnya tetap najis namun dimaafkan. Ini pun bukan secara mutlak. Yang dimaafkan adalah apabila jatuh ke dalam air. Sedangkan bila pada pakaian atau lainnya maka tetap dihukumi najis, tidak dimaafkan. Seperti yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Asy-Syarqawi juz 1 halaman 277. Qasmun ufiya anhu fil ma'i dunas sawab wa huwal maitatul lati la damalaha sa'ilun hatta law hammalaha fi sholati batalat. Pembagian najis yang keempat yaitu najis yang dimaafkan dalam air namun tidak dimaafkan pada pakaian, yaitu bangkai yang tidak mengalir darah. Sehingga apabila seseorang membawa bangkai yang tidak mengalir darah dalam solat maka batal solatnya, karena yang dimaafkan hanya ketika jatuh dalam air. Maka kesimpulan adalah semua ulama sepakat yang bahwa kenajisan bangkai hewan yaitu binatang-binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Zaman sekarang malah muncul Wahabi yang ngaku-ngaku pengikut salaf dengan percaya diri mengatakan semua bangkai hewan hukumnya suci.
maka pendapat ini sangat bertentangan dengan pendapat ulama-ulama salaf yang sudah jelas keilmuannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.